Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Surafti Batosau, NIM H05171515. Saya akan mempresentasikan seminar statistika 1 yang berjudul Penerapan Analisis Korespondensi Bersama pada Pemetaan Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Di bawah bimbingan Ibu Anissa SSC MSc dan Ibu Dr. Anda Nasra Sirajang MSc, serta dosen penguji Bapak Dr. Ando Suropong MSc dan Ibu Sri Astuti Tamrin SSc MStat PhD. Adapun dalam proposal penelitian ini akan dibahas 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan, pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penulisan. Pembangunan daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan suatu daerah menuju arah yang lebih baik atau meningkat melalui upaya yang dilakukan secara merata dan terencana. Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kartono dan Nurholis tahun 2010, kesejahteraan masyarakat yang dimaksud bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat material saja, seperti sandang, papan, dan pangan, namun juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat non-material seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, dan lain-lain. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas wilayah sebesar 46.717,48 km persegi, yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, dengan jumlah penduduk mencapai 8,85 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tergolong dalam daerah yang berkembang cepat menurut penelitian dari Lembaga Toruan dan Hidayat pada tahun 2015. Menurut Digdo Wiseso tahun 2019, pembangunan daerah dapat dilihat melalui beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor infrastruktur. Sama halnya pada pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari beberapa faktor seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan PDRB harga berlaku. Pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode statistik. Ada berbagai macam metode statistik yang dapat digunakan untuk melihat perbandingan suatu karakteristik daerah terhadap daerah itu sendiri. Salah satunya adalah metode pemetaan persepsi. Yang mana metode pemetaan persepsi ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel dan menghasilkan plot yang menggambarkan posisi dari daerah tertentu. Menurut Darmawan tahun 2009, pemetaan persepsi dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa analisis. Tetapi dalam analisis tersebut cenderung kebanyakan harus memenuhi asumsi-asumsi, di antaranya hubungan antar variabel harus linear, menggunakan asumsi distribusi, dan model harus dihipotesiskan, yang pada prakteknya asumsi-asumsi tersebut terkadang sulit untuk dipenuhi. Analisis korespondensi dapat menjadi salah satu solusi dari masalah tersebut, yang mana analisis korespondensi adalah salah satu teknik statistika multivariat yang merupakan teknik reduksi data dan pemetaan persepsi yang bertujuan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel kualitatif secara grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari tabel kontingensi. Analisis korespondensi terbagi menjadi 3, yaitu analisis korespondensi sederhana, analisis korespondensi berganda, dan analisis korespondensi bersama. Namun pada penelitian ini akan dibahas mengenai analisis korespondensi bersama. Analisis korespondensi bersama merupakan analisis eksplorasi data multivariat untuk dua atau lebih variabel yang diproyeksikan dalam sebuah grafik dengan baris dan kolom digambarkan secara bersamaan. Analisis korespondensi bersama merupakan pengembangan dari analisis korespondensi berganda. Menurut Greenacre dan Nedadik tahun 2007, solusi dari analisis korespondensi berganda dianggap melebih-lebihkan nilai inersia total, karena pada struktur matriks rootnya dan submatriks pada diagonal utamanya merupakan hasil tabulasi silang dari setiap variabel dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu muncullah analisis korespondensi bersama. Yang mana kelebihan dari analisis korespondensi bersama ini adalah dapat memperbesar proporsi nilai inersia sehingga diperoleh keakuratan hasil pengolahan data yang lebih besar. Adapun penelitian sebelumnya mengenai analisis korespondensi adalah yang pertama dari Mariatin tahun 2013, melakukan analisis korespondensi sederhana dalam tindak kejahatan di Kabupaten Jember. Diperoleh hasil bahwa tindak pencurian dengan kekerasan
cenderung terjadi pada pukul 24.00 sampai pukul 07.00 di sekitar Kecamatan Balung, Umbulsari, Kencong, Puger, dan Gumukmas. Selanjutnya dari Lesnusa tahun 2017 melakukan aplikasi analisis korespondensi berganda terhadap pemetaan pembangunan Kota Ambon. Diperoleh hasil bahwa kecamatan yang dilalui oleh jalan pusat kota cenderung mengalami kenaikan pada sarana pendidikan, sarana kesehatan, jumlah penduduk miskin. Sedangkan untuk indikator, objek wisata mengalami kenaikan pada kecamatan yang tidak dilalui oleh jalan pusat kota. Selanjutnya dari KASI tahun 2020 yang melakukan analisis mengenai profil kebencanaan di Pulau Sulawesi menggunakan metode korespondensi, di mana dalam analisis ini menggunakan analisis korespondensi sederhana dan berganda. Diperoleh hasil bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang paling banyak mengalami gempa bumi, dan Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang paling banyak menelan korban dari bencana alam puting beliung. Diperoleh juga hasil bahwa rata-rata dari bencana banjir menelan korban meninggal dengan level taraf rendah, yaitu kurang dari 73. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana pemetaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan analisis korespondensi bersama yang terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis korespondensi berganda. Ada pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian ini dibatasi pada analisis korespondensi bersama. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu banyaknya fasilitas pendidikan, banyaknya fasilitas kesehatan, indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan PDRB harga berlaku dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Adapun tujuan penulisan ini yaitu memperoleh pemetaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan analisis korespondensi bersama yang terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis korespondensi berganda. Selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang dapat mendukung pembahasan penelitian. Yang pertama, analisis korespondensi. Yang kedua, analisis korespondensi bersama. Dan yang ketiga, pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bab 3, metodologi penelitian. Sumber data yang pertama, jenis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan melalui website resminya yaitu bps.go.id. Yang kedua, data yang digunakan pada penelitian ini meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan PDRB harga berlaku dari 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 5, yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan PDRB harga berlaku. Setiap variabel tersebut dikategorikan terlebih dahulu dengan menggunakan aturan Sturges dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Diperoleh hasil pengkategorian sebanyak 6 kategori setiap variabelnya yang tersusun secara meningkat berdasarkan frekuensinya, dari terkecil hingga terbesar. Selanjutnya, metode analisis data akan saya jelaskan melalui diagram alir. Yang pertama, kita menginput data. Yang kedua, kita lanjutkan dengan menentukan data apakah data merupakan data nominal atau ordinal. Karena dalam analisis korespondensi bersama harus menggunakan data nominal ordinal. Jika tidak, maka data bukan variabel kategori, maka harus dilakukan pengkategorian terlebih dahulu. Jika iya, maka variabel adalah variabel kategori. Maka dilanjutkan dengan pembentukan matriks indikator, di mana matriks indikator ini merupakan matriks yang berisi elemen biner, yaitu 0 dan 1. Setelah diperoleh hasil dari matriks indikator, dilanjutkan dengan perhitungan analisis korespondensi berganda, di mana dalam perhitungan analisis korespondensi berganda ini ingin diperoleh nilai singular, nilai massa baris dan massa kolom, nilai koordinat baris dan koordinat kolom, serta nilai total pengamatan. Setelah itu dilanjutkan dengan rekonstruksi matriks Bode baru, di mana matriks Bode baru ini direkonstruksi dengan menggunakan nilai-nilai yang telah diperoleh dari perhitungan analisis korespondensi berganda. Setelah itu dilanjutkan dengan uji konvergensi matriks Bode baru. Setelah dilakukan uji konvergensi, maka kita masuk dalam perhitungan analisis korespondensi bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan pemetaan persepsi, yang mana dalam pemetaan persepsi ini dilakukan dengan menampilkan plot yang menggambarkan posisi dari tiap-tiap variabel kategori yang telah dibentuk sebelumnya. Setelah itu dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dan selesai. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.